Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Akbar Putra Purnomo dan teman saya Rizky Setiawan akan mempresentasikan materi tentang akhlak dalam keluarga. Yang pertama yaitu urgensi keluarga dalam hidup manusia. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam hubungan darah keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga kecil atau keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi, sekalipun antara satu dengan yang lainnya tidak terdapat hubungan darah. Dalam suatu keluarga, kebutuhan sangat diharapkan oleh seorang anak, saling membutuhkan, saling membantu, dan lain-lain. Dapat mengembangkan potensi diri dan kepercayaan pada diri anak. Dengan demikian, diharapkan upaya orang tua untuk membentuk anak menginternalisasi nilai-nilai moral dapat terwujud dengan baik. Sentralisasi nilai-nilai agama dalam proses internalisasi pendidikan agama pada anak mutlak dijadikan sebagai sumber pertama dan sandaran utama dalam mengartikulasikan nilai-nilai moral agama yang dijabarkan dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan keluarga. Agama yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil kepada anak akan membawa dampak besar di masa dewasanya, karena nilai-nilai agama yang diberikan mencerminkan disiplin diri yang bernuansa agamis. Ya, selanjutnya yaitu akhlak suami istri. Ada beberapa akhlak suami istri yaitu A. Menempatkan kepribadian sebagai suami atau istri. Istri berpakaian untuk suami dan sebaliknya. Yang B. Jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Yang C. Menjaga hubungan dengan pihak lain, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, yaitu suami istri hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan warahmah, seperti pada surat Ar-Rum ayat 21. Yang kemudian yaitu hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing, seperti dalam surat An-Nisa ayat 19 dan Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya yaitu hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. Yang selanjutnya yaitu akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak serta hal dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi robbani. Anak berprestasi bukan karena gurunya, tapi karena orang tuanya sudah mencetak generasi yang seperti itu. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat di atas mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam segala aspek kehidupan, seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah iman spiritual. Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Jadi, semua orang tua harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak. Adapun beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam perannya mendidik anak. Antara lain, 1. Orang tua sebagai panutan, 2. Orang tua sebagai motivator anak, 3. Orang tua sebagai cermin utama anak, 4. Orang tua sebagai fasilitator anak. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap dari kita adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
Laki-laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada keluarganya, sedangkan perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab pada anak-anaknya. Yang selanjutnya yaitu akhlak anak terhadap orang tua. Yang pertama yaitu kewajiban kepada ibu atau kewajiban kepada orang tua. Contohnya seperti apabila kita dipanggil, kita harus segera memenuhi panggilan orang tua, melayani orang tua, dan melaksanakan perintah orang tua asalkan tidak melanggar syariat Islam. Yang kedua yaitu berbuat baik kepada ibu dan ayah. Dan yang ketiga yaitu berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah. Membangun keluarga sakinah antara lain memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Rasulullah SAW bersabda, perempuan dinikahi karena 4 faktor. Pertama karena harta, yang kedua karena kecantikan, yang ketiga karena kedudukan, dan yang keempat karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia. Yang B, dalam keluarga harus ada mawadah dan rahmah. Mawadah adalah jenis cinta membara yang menggebu-gebu. Sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tentram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir batin, tentram, damai, dan penuh hiasan ibadah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang C, saling menghargai. Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai perkataan dan perasaan masing-masing, kemudian bakat dan keinginan masing-masing, menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami istri. Dan yang terakhir yaitu larangan kekerasan dalam rumah tangga. Al-Quran menyatakan bahwa hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta tanpa syarat, kelembutan, perlindungan, dukungan, kebaikan, kenyamanan, keadilan, dan belas kasih. Kekerasan terhadap seorang perempuan juga dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam, khususnya tentang kehidupan dan aksi, dan perintah Al-Quran tentang kebenaran dan perlakuan baik. Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri, pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyus sebagaimana terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain, yaitu perempuan, dalam karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam kasus nusyus pada dasarnya tidak boleh melukai, sementara tindakan yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyus suami terhadap istri. Sedangkan dalam hukum positif KDRT haruslah dihapus terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.